Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel M Sugi Asturi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi matematika tentang perpangkatan aljabar 2 suku dengan menggunakan konsep segitiga Pascal. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya ya. Sekarang kita langsung memasuki materi perpangkatan bentuk aljabar. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang prinsip dasar perpangkatan, di mana A pangkat N merupakan perpangkatan antara A dengan A sebanyak N kali. Sebagai contoh, 3 pangkat 3 merupakan perkalian antara 3 dikali 3 sebanyak 3 kali dengan hasil 27. Selanjutnya yaitu apabila ada A dikali B lalu dipangkatkan dengan N, maka setiap elemen di dalam kurung harus kita pangkatkan dengan N. Maka kita akan memperoleh A pangkat N dikali B pangkat N. Sebagai contoh, dalam kurung 2x pangkat 3, itu kita akan memperoleh 2 pangkat 3 dikali x pangkat 3 dengan hasil 8x pangkat 3. Dan apabila ada pembagian, dalam kurung A per B dipangkatkan dengan N, maka masing-masing elemen di dalam kurung harus dipangkatkan dengan N juga. Maka akan memperoleh A pangkat N per B pangkat N. Sebagai contoh, 2x per 3y pangkat 2, maka elemen 2x kita pangkatkan dengan 2 dan 3y kita pangkatkan dengan 2 juga. Maka kita akan memperoleh nilai 4x kuadrat per 9y kuadrat. Nah, itu semua merupakan perpangkatan aljabar satu suku. Selanjutnya kita akan memasuki perpangkatan aljabar 2 suku. Sebagai contoh, A plus B dipangkatkan 2. Cara pertama yaitu kita harus menjabarkan manual dari soal perpangkatan tersebut. Kita harus mengingat lagi konsep perpangkatan, di mana A pangkat N merupakan perkalian antara A dengan A sebanyak N kali. Maka untuk soal A plus B pangkat 2, kita harus mengalihkan A plus B sebanyak 2 kali, di mana A kita kalikan dahulu dengan A akan memperoleh A kuadrat. A dikali B sama dengan AB, B dikali A sama dengan BA, dan B dikali B sama dengan B kuadrat. Maka kita akan memperoleh hasil A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, contoh selanjutnya A plus B pangkat 4, di mana pangkat lebih dari 2. Apakah kita harus menjabarkan A plus B dikali A plus B sebanyak 4 kali? Tentu tidak. Cara manual tersebut sangatlah memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, cara kedua kita akan menggunakan konsep segitiga Pascal. Bagaimana prinsip segitiga Pascal? Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang segitiga Pascal tersebut itu sendiri. Ini merupakan susunan dari konstanta segitiga Pascal. Untuk nilai di pinggir itu selalu 1, dan untuk nilai di tengah itu merupakan penjumlahan antara 2 nilai yang ada di atasnya. Contohnya 2 merupakan penjumlahan antara 1 dengan 1. Nilai 3 di sini merupakan penjumlahan antara 2 dengan 1, dan untuk nilai 6 di sini merupakan penjumlahan antara 3 dan 3. Begitu juga untuk angka-angka yang lain. Untuk baris paling atas
merupakan konstanta untuk pangkat 0. Baris kedua merupakan konstanta untuk pangkat 1. Baris ketiga merupakan konstanta untuk pangkat 2, dan seterusnya. Untuk lebih memahami, kita langsung menanyakan contoh soalnya. Contoh soal pertama, A plus B pangkat 2. Karena di sini merupakan pangkat 2, maka kita harus menggunakan konstanta segitiga Pascal 1, 2, 1. Cara pertama yaitu kita tulis terlebih dahulu konstanta yang sudah ditentukan 1, 2, 1. Langkah selanjutnya yaitu kita tulis elemen-elemen yang ada di dalam kurung. Untuk elemen AB, kita letakkan di setiap konstanta yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya yaitu kita memberikan pangkat pada setiap elemen tersebut. Untuk elemen A, karena dia merupakan pangkat 2, maka untuk A yang pertama kita beri pangkat 2, A yang kedua kita beri pangkat 1, dan A yang terakhir kita beri pangkat 0. Dengan kata lain, pangkat untuk elemen pertama dia selalu berkurang 1, dari 2 menjadi 1, lalu 0. Dan untuk elemen yang kedua, dia kebalikan dari pangkat elemen yang pertama. Dia dimulai dari pangkat 0 menjadi pangkat 1, dan yang terakhir yaitu pangkat 2. Perlu kita ingat bahwa berapapun bilangan yang berpangkat 0, nilainya sama dengan 1. Maka kita akan memperoleh hasilnya yaitu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Cukup mudah bukan? Contoh selanjutnya yaitu X plus Y pangkat 3. Karena dia pangkat 3, maka kita akan menggunakan konstanta 1, 3, 3, 1. Nah, cara pertama tadi yaitu kita tulis terlebih dahulu konstanta yang sudah ditentukan 1, 3, 3, 1. Langkah kedua yaitu kita tulis elemen yang ada di dalam kurung. Kita letakkan XY di belakang setiap konstanta yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya yaitu kita memberikan pangkat untuk elemen yang pertama. Karena dia berpangkat 3, maka X yang pertama kita beri pangkat 3, dan akan berkurang 1 untuk X selanjutnya. Dan untuk elemen Y, kita mulai dari angka 0 lalu bertambah 1 untuk setiap Y selanjutnya. Maka kita akan memperoleh persamaan tersebut menjadi X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y plus 3XY kuadrat plus Y pangkat 3. Untuk soal selanjutnya, bagaimana kalau operasi di dalam kurung merupakan operasi pengurangan? Caranya sama seperti sebelumnya. Langkah pertama yaitu kita tulis terlebih dahulu konstanta yang telah ditentukan. Karena dia pangkat 3, maka kita menggunakan konstanta 1, 3, 3, 1. Yang membedakan, karena dia merupakan pengoperasian minus, maka untuk konstanta dia akan bernilai plus, minus, plus, minus. Untuk langkah selanjutnya, sama seperti langkah-langkah pada contoh soal di atas. Maka kita akan memperoleh X pangkat 3 min 3X kuadrat Y plus 3XY kuadrat min Y pangkat 3. Untuk konstanta dan variabel juga pangkat, dia sama seperti contoh yang di atas. Yang membedakan adalah pola. Untuk contoh kedua, karena dia pengoperasian penjumlahan, maka untuk semua konstanta akan bernilai positif. Dan untuk contoh soal yang ketiga, karena dia merupakan pengurangan, maka konstanta akan memiliki pola plus minus plus minus. Nah, cukup mudah bukan? Untuk pola plus minus plus minus, ini juga akan berlaku untuk pengoperasian di mana di dalam kurung bernilai negatif. Terima kasih telah menonton video kali ini.
Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain, agar mereka juga tahu bagaimana cara mengoperasikan perpangkatan aljabar dua suku dengan menggunakan konsep segitiga Pascal. Terima kasih.